Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Al-ayah Sadaqallahul Azim. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah sampai pada malam ini kita masih bisa bersama-sama menunaikan salat malam. Mudah-mudahan kebersamaan kita pada malam ini semua mendapat maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, tidak terasa Ramadan akan meninggalkan kita. Allah Subhanahu wa taala masih mencintai kita. Sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menunaikan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kita di bulan Ramadan ini. Dan kita berharap, kita semua berharap tahun depan Allah mengizinkan kita bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Saudara-saudara, bulan Ramadan ini bulannya Al-Quranul Karim. Karena bulan Ramadan ini bulannya Al-Quranul Karim, maka berinteraksilah dengan Al-Quran. Cara yang paling sederhana berinteraksi dengan Al-Quran adalah mentadarrusnya, membacanya, mengajinya, mengaji Al-Quran. Mengaji Al-Quran itu ada efeknya. Efek positifnya apa? Merasakan vibrasi, merasakan getaran. Bagaimana ketika kita membaca Al-Quran, seakan-akan kita bisa merasakan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima Al-Quran itu seperti apa. Kita bisa rasakan itu kalau kita benar-benar membaca, mengaji Al-Quran secara benar, bukan membaca cepat-cepat. Kalau membaca cepat-cepat tidak ada efeknya, tidak menimbulkan sesuatu energi. Tapi kalau kita membaca secara tartil, merasakan getaran huruf demi huruf dalam Al-Quran, kita akan merasakan sesuatu dan kita bisa merasakan itu. Kalau kita mengaji Al-Quran, tentu saja kita mendapatkan hadiah. Kalau mengaji Al-Quran, karena setiap huruf itu diberikan hadiah, setiap kata diberikan hadiah, setiap ayat diberikan hadiah, setiap surah diberikan hadiah, seluruh mushaf kita baca diberikan hadiah. Hadiah apa itu? Pahala. Iya, pahala. Itu tidak salah. Tetapi itu kalau sekedar kita mengaji Al-Quran. Masalahnya, apakah kita ini sudah puas dengan mengaji Al-Quran? Atau seharusnya kita tingkatkan itu, yakni mengkaji Al-Quran. Karena inilah kesempatan yang langka ketika kita mengkaji Al-Quran. Tapi di antara kita mayoritas, bulan Ramadan itu bulan yang langka untuk sekedar mengaji Al-Quran. Karena di luar bulan Ramadan kita tidak mengaji Al-Quran. Padahal seharusnya di bulan ini
kita lakukan dua hal penting, mengaji Quran dan mengkaji Quran. Kalau mengkaji Quran, bukan sekedar mendapatkan hadiah pahala, tapi juga mendapatkan hidayah Al-Quran. Jadi yang kita kejar itu dua, hadiah dan hidayah. Karena fungsi Al-Quran diturunkan sebagai hudan linnas, sebagai hudan, petunjuk bagi manusia. Nah, kalau kita mendapatkan petunjuk, konsekuensinya kita paham Al-Quran. Apa yang kita baca di Al-Quran, kita memahaminya. Nah, kalau kita memahaminya, itu luar biasa. Dampaknya itu luar biasa. Kita semakin cinta dengan Quran, bukan sekedar membaca Quran, tapi mencintai Quran dan berinteraksi dengan Quran. Al-Quran itu tidak ada yang sifatnya itu sekedar kebetulan. Saya ambil contoh. Tadi imam kita baca surah yang pasti kita hafal. Apa itu? Ini momen-momen terakhir menjelang finish. Yang biasanya yang kita kejar apa? Lailatul Qadar. Coba perhatikan tuh surah. Kalau kita berinteraksi dengan Quran tuh, kita mendapatkan sesuatu vibrasi. Bayangkan, itu ayat, itu surah mudah dihafal, gampang ditiru, gampang diulang, gampang dibaca. Tapi perhatikan ayat-ayat yang termaktub di surah itu. Kira-kira sempat enggak berapa huruf yang termaktub di dalam surah itu? Sempat menghitung? Enggak sempat hitung. Nanti coba pulang ke rumah, hitung huruf-hurufnya. Huruf-hurufnya itu jumlahnya sebanyak 114 huruf. Kenapa jumlahnya sekian? Wallahu a'lam. Apakah ini ada kaitan dengan jumlah surah dalam Al-Quran? Saya tidak tahu jawabannya. Tapi bukan sekedar jumlah huruf yang termaktub di surah itu jumlahnya 114 huruf, sepadan dengan jumlah surah dalam seluruh mushaf Al-Quran, tapi kata demi kata itu jumlahnya persis 30 kata, sama dengan jumlah juz dalam satu mushaf. Dan ungkapan Lailah Al-Qadar diulang berapa kali? Berapa kali? 3 kali. Kenapa sampai diulang berapa kali? 3 kali itu. Dan apa tujuannya? Pasti ada maksud. 3 kali diulang. Pertanyaannya sekarang, ketika menekankan Lailah Al-Qadar diulang sampai 3 kali, kemudian di bagian yang paling akhir sebelum menyudahi surah itu, salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam, damai sejahtera. Hiya merujuk pada 3 kali yang diulang itu. Apa? Lailah Al-Qadar. Persis ketika Allah berkata hiya, itu ternyata urutan yang ke-27 dari 30 kata yang diulang. Apakah ini isyarat? Wallahu a'lam. Kita sekarang masuk malam ke berapa? Mudah-mudahan yang kemarin malam 27 optimal. Wallahu a'lam, apakah itu ada kaitan atau tidak, saya tidak tahu jawabannya. Tetapi ini bukan hanya di surah ini kayak begini itu. Kalau kita membaca Al-Quran sendiri, Al-Quran itu kalau menyebut satu kata yang disebut mufrad, itu beda maksudnya ketika menyebut jamak atau dua benda. Ada yang disebut mufrad, musanna, jamak, tunggal, rangkap,
jamak. Kalau disebut malak itu artinya satu malaikat. Tapi kalau disebut malakaini, dua malaikat. Tapi kalau disebut al-malaikah, itu malaikat. Perhatikan di situ, al-malaikah, ada penandanya, al-malaikah, para malaikat. Di dalam Al-Quran itu diulang sebanyak 88 kali. Lawan kata dari al-malaikah diulang 88 kali juga. Apa itu? Asyayatin. Dalam Al-Quran itu ada syaitan dan asyayatin. Cari kata asyayatin itu maknanya setan-setan. Kalau syaitan, satu setan. Tapi kalau asyayatin, setan-setan. Jumlahnya juga sama, diulang 88. Kok bisa begitu? Allah sendiri yang bilang, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ada keseimbangan di dalam Al-Quran itu. Tidak ada perselisihan. Itu baru contoh yang kedua. Tapi mungkin kebetulan ya. Saya kasih contoh kebetulan yang ketiga. Ketika Allah menyebut kata al-haya, artinya hidup, diulang sebanyak 115 kali. Lawan kata dari al-haya, al-maut, mati. Hidup, mati. Berapa kali kata al-maut? Juga diulang 115 kali. Seimbang. Ayat yang tadi saya baca, syahrul Ramadan. Syahr. Apa arti harfiah dari syahr? Bulan, hitungan bulan. Dalam Al-Quran hanya tercantum sebanyak 12 kali. Tidak kurang, tidak lebih. Sedangkan kata yaum di dalam Al-Quran diulang sebanyak 365 kali. Berarti jumlah hari dalam satu tahun. Perhatikan, Al-Quran ini itu bukan diturunkan abad 21. Kalau diturunkan di abad 21 itu sangat canggih. Mau kita membentuk kata sekian jumlahnya bisa kita rekayasa. Tapi Al-Quran ini abad ke-7. Abad ke-7 Masehi. 7 Masehi dengan abad kita 21 itu jaraknya berapa abad? 1400 tahun. Masa itu belum ada mesin cetak. Jangankan komputer, mesin cetak belum ada. Mesin cetak baru ada itu abad 19, ditemukan oleh Gutenberg. Jadi cara menghitung cepat tidak mungkin. Meletakkan kata ini diulang sekian kali dalam satu mushaf sangat tidak mungkin dilakukan oleh orang pada abad ke-7. Tapi kenapa Al-Quran bisa semakin terbukti pada abad 21 ini? Karena memang Quran bukan sekedar kitab yang hanya dibaca cari pahala. Quran itu bukan sekedar kitab yang dibaca cari pahala. Tapi Quran itu dikaji untuk mendapatkan pengetahuan. Makanya ulama kita zaman itu dengan ulama zaman sekarang beda. Ulama kita zaman itu berserban, ditanya Quran paham, ditanya hadis paham, ditanya ilmu kedokteran paham, ditanya ilmu matematika paham, ditanya ilmu kimia, biologi paham. Kalau sekarang orang pakai serban, ditanya ilmu biologi paham, ditanya ilmu kimia paham, paling banter paham Quran atau paham hadis. Itu pun yang diributkan bukan Qurannya, tapi soal fikihnya. Jadi kalau begitu, kita ini mundur atau maju? Siapa yang jawab mundur? Kita sendiri. Ini zaman sudah generasi
5.0 sekarang ini. Kita kalau tidak mengikuti zaman seperti sekarang 5.0, kita akan ketinggalan kereta. Anak-anak kita sudah asik dengan dunia maya. Semua uang sekarang ini sudah mulai masuk uang digital. Tidak berlaku lagi uang receh sekarang. Kita ke bandara saja sekarang sudah nggak perlu dicek langsung mesin. Kita sudah masuk ke dunia yang sebetulnya bukan dunia kita sekarang. Saya sekarang sudah usia 52. Sebentar lagi menyusul saudara-saudara yang lain saya dipanggil. Saya nggak tahu kapan saya dipanggil. Tapi anak-anak muda harapan kita ini, mereka generasi penerus kita, sudahkah mereka siap untuk menanti era digital yang semakin luar biasa ini? Maka beragama itu beragama yang cerdas, bukan beragama secara tradisional. Saya baru saja pulang dari Gontor. Orang kalau masuk di Gontor, itu kesannya itu bukan kesan tradisional, tapi kesannya modern. Itu belum mengkaji, baru melihat. Melihat anak-anak itu, semua setiap hari pakai jas. Kalau mengaji di masjid begini, semua pakai jas, kopiah hitam, pakai sarung. Dan yang dipakai bahasa Arab. Ketika di kelas, songkok hitam, pakai jas, berdasi, dan pakai celana. Dan yang dibahasakan bahasa Inggris. Ini belum membahas isinya, baru kulitnya. Orang kalau melihat begitu, terkesannya bukan tradisional. Dari situlah kita bisa rasakan auranya. Jadi agama itu bukan sekedar membaca cari pahala. Kalau sekedar itu agama, keberislaman ini gak akan berkembang sampai sekarang. Di luar negeri Islam itu sekarang menjadi daya tarik, tapi yang daya tarik yang modern, bukan yang tradisional. Lihat itu orang-orang Turki. Waktu saya di Jepang, orang-orang Turki itu kalau sembahyang gak kayak kita menggunakan kaos oblong. Mereka orang-orang Turki kalau sholat di masjid pakai jas, pakai dasi. Itu di masjid Cami di Tokyo. Semua nggak ada yang pakai pakaian yang membuat Islam itu rendah. Sehingga banyak orang-orang Jepang masuk Islam gara-gara orang Turki. Dan orang Turki kalau membuat semacam Alfamart kalau di sini, tapi itu khas Islami, makanannya higienis, tidak ada manipulasi. Kalau di sini banyak nggak makanan yang dimanipulasi? Banyak. Di sana higienis, tidak dimanipulasi, dan halal. Itu yang membuat orang Jepang senang, karena orang Jepang prinsipnya hidup sehat. Dan itu yang ditawarkan oleh saudara-saudara kita Muslim dari Turki. Sehingga setiap hari balkon ini penuh. Di atas itu balkon. Tapi itu bukan Muslim yang di atas itu. Non-Muslim ingin dengar yang disampaikan pengkhutbah itu apa dalam bahasa Jepang. Ketika mereka sudah melihat dengan mata kepala sendiri, setiap hari orang bersahadat. Coba kalau kita ada non-Muslim masuk masjid, kira-kira apa reaksi kita? Inilah cara mendakwahkan Islam itu tidak mudah sekarang. Betul-betul punya semacam inovasi bagaimana orang itu tertarik dengan Islam, bukan menjauh dengan Islam. Jujurlah pada diri kita sendiri. Ketika orang melihat kita di sini, mereka tertarik tidak untuk mengenal Islam atau justru menjauhi Islam di sini? Jujurlah pada diri kita sendiri. Itulah jawabannya yang seadil-adilnya di sini. Beda dengan di luar negeri. Islam menjadi magnet. Kalau di sini Islam menjadi apa? Jawablah sendiri. Saya nggak perlu menjawab karena nanti disensor di sini. Demikian, mudah-mudahan ini menjadi renungan kita bersama
Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang semakin baik dan semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Aku luka lihada wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.